Bapak dan Ibu sudah bikin lamaran kerja? Belum, Pak. Bapak, pasangan Ibu mau kerja di sini? Ada sih Pak lowongan, Pak. Untuk Ibu juga ada. Sopir Pak yang ada, Pak. Sama bersih-bersih kebun. Saya suka tuh, Pak. Ini saya suka. Oh, cocok. Cocok. Ini cocok. Ada kebunnya, Pak. Ada kebunnya. Luas Pak kebunnya. Kebun Raya Bogor, Pak. Saya supir aja, Pak. Nah, gitu. Saya kebetulan memerlukan supir wanita. Iya. Saya sering Iya. jalan-jalan soalnya, Pak. Karena sering jalan-jalan. Baik, kalau gitu mulai sekarang diterima kerja. Gajinya 10 kali lipat UMR. Makasih banyak. Wah. Hanya di Indo Jaya Kimia. Iya. Bapak dan Ibu sudah bikin lamaran kerja? Belum, Pak. Bapak, pasangan Ibu mau kerja di sini? Ada sih Pak lowongan, Pak. Untuk Ibu juga ada. Sopir Pak yang ada, Pak. Sama bersih-bersih kebun. Saya suka tuh, Pak. Ini saya suka. Oh, cocok. Cocok. Ini Ada cocok. kebunnya, Pak. Ada kebunnya. Luas Pak kebunnya. Kebun Raya Bogor, Pak. Saya supir aja, Pak. Nah, gitu. Saya kebetulan memerlukan supir wanita. Iya. Saya sering Iya. jalan-jalan soalnya, Pak. Karena sering jalan-jalan. Baik, kalau gitu mulai sekarang diterima kerja. Gajinya 10 kali lipat UMR. Makasih banyak. Wah. Hanya di Indo Jaya Kimia. Iya. Kayaknya besok kita pindah Cikarang aja. Ya teman-teman, terima kasih banyak. Teman ngopi, segmen kita kali ini adalah segmen wirausaha. Jadi segmen ini kita hadirkan supaya teman-teman juga mempunyai satu pandangan tentang usaha dan betapa kerasnya kehidupan. Tanpa kita melakukan usaha gitu. Kalau di Jawa itu ada istilah obah mamah nih. Ya yang bergerak atau yang beraction itulah yang bisa makan itu. Makanya filosofinya bagus, obah mamah. Nah di depan saya ini bukan pelamar pekerja. Pak Arif dan Bu Nila ini owner dari Indo Jaya Kimia. Nah kita sekarang sedang ada di kantor Indo Jaya Kimia, usaha bahan-bahan kimia. Nah nanti kita akan korek dan akan bicara banyak dengan Pak Arif dan Ibu Nila tentang bahan-bahan kimia. Ini menarik karena ini terkait dengan cerita pembuatan bahan peledak zaman dulu kala. Mengapa kok usaha bahan-bahan kimia gitu? Dan cabangnya sudah banyak. Ini di Jababeka. Iya. Kemudian ada di Cikarang tuh ada 6. Cikarang ada Iya. 6. Cikarang 6. Kemudian di Kerawang. Kerawang 1. Kemudian di Cikampek. Cikampek 1. Subang. Sama Subang. Subang 1. 9. Sun, Kerawang Barat. Kamingsun Kerawang Barat. Jadi Iya. kalau Kamingsun Kerawang Barat berarti total ada 10 cabang. Dengan total karyawan berapa Mas Arif? Sekarang sudah 55. 55 untuk di semua cabang itu. Iya. Nah, tentunya dengan karyawan 55 ini kan pengelolaan juga mesti harus hati-hati. Ya namanya juga manusia kan. Iya. Jadi kadang ada yang cashbone gitu kan. Pinjem nggak balikin, tahu-tahu keluar. Nah, itu fenomena biasa di dalam pengelolaan SDM. Tetapi Mas Arif, Iya. pertama kali mengapa kok tertarik dengan bahan kimia? Mungkin gitu ya, mungkin karena saya backgroundnya teknik kimia kali Pak ya. Oh, karena memang sekolahnya teknik Ya, kimia. dari backgroundnya teknik kimia gitu Pak. Mhm. Hanya senang aja Pak, kalau kayak apa namanya main kimia ini kayak senang aja. Mhm. Healingnya itu Pak. Healingnya itu ya. Ya, healingnya itu kerjanya itu. Healingnya kerja. Oh, ini keren loh. Kalau orang kan kadang kerja kemudian cari healingnya sendiri ya. Ya. Kalau ini memang healingnya kerja ya. Ya, senang gitu kan, senang Senangnya dengan di bidang kerjanya itu. pekerjaan. Ya. Kalau
kadang-kali Mas Arif, kan orang sekolah nih atau kuliah, Iya. banyak yang mereka tidak tergambarkan mau bikin usaha sesuai dengan apa yang disukai di zaman kuliah gitu. Iya. Nah kalau saat itu Mas Arif sudah tergambar, kuliah milih itu, kemudian senang itu, mau usaha itu tuh sudah tergambar. Kalau waktu kuliah itu belum, Pak. Mau kuliah belum? Ya, jadi cerita awalnya ini baru bisa usaha ini. Dulu itu saya pernah kerja gitu ya Pak ya. Oh. Jadi saya kerja sama orang, kemudian ada janji gitu kan. Nanti dapat bonus sekian tiap bulan gitu. Kalau pas dapat segini nanti dapat bonus sekian. Nah, karena berjalannya 3 tahun Pak, jadi tiap bulan ketemu itu selalu bahasanya, maaf ya Pak Arif, saya belum hitung gitu. Bulan depan lagi, maaf ya Pak Arif, saya belum hitung. Sampai tahun ketiga, awal tahun ketiga tuh, Mas Arif, mulai hari ini kita baru hitung-hitungan, yang lalu tuh udah nggak diperhitungkan, kita mulai sekarang gitu. Diputihkan. Iya, jadi pas dengar itu saya ngerasa, waduh, jadi kerja bakti. kok gitu ya Pak ya, aku bilang gitu. Kalau gitu saya kayaknya nggak bisa lanjut Pak, mulai hari ini gitu ya. Dan saya bersyukur gitu di situ itu. Dengan kondisi itu membuat saya bisa begini gitu Pak. Itu titik balik ya. Titik baliknya. Kalau saya kalau tidak diperlakukan gitu. Bosnya itu jujur atau baik sesuai dengan itu, saya mungkin nggak jadi begini gitu. Kalau bosnya dari awal itu memanjakan misalnya. Ya, akhirnya sampai hari ini nih bosku itu udah jadi kayak anggap itu kayak punya saudara katanya. Saudaranya saya itu ini nih gitu. Dulu pernah kerja sama saya sampai hari ini. Oh, masih berhubungan baik. Masih berhubungan baik. Bahkan dia sebagai supplier gede di kita. Nah, pada saat Mas Arif memulai usaha, Iya. itu kan tentunya tidak langsung dengan modal yang besar kan? Iya. Nah, modal yang kecil atau bagaimana Mas Arif bisa mendapatkan modal untuk awal kerja itu? Iya, jadi ceritanya awalnya itu waktu saya keluar tadi kan tanpa kita punya planning ya Pak ya, pas bos itu ngomongnya begitu tuh langsung saya besoknya udah nggak masuk. Akhirnya karena nggak masuk, saya kan dalam kerja itu suka bergaul lah sama customer gitu. Suka setiap apa yang saya rasa, apa yang ini saya suka sharing gitu. Nah pas saya keluar juga, pas saya udah keluar dari sini nih, dari itu saya sebenarnya lagi nyari modal sih untuk usaha yang sama gitu. Itu ada 4 orang loh Pak yang ngasih saya itu, yang satu itu ada uang 350 juta saat itu, sama ada rumah, sama ada mobil Pak. Itu setelah keluar itu? Setelah keluar itu, ada yang nawarin ini Pak Arif. Nah yang penting nanti pengelolaannya nanti ada istriku yang ikut ya, yang bagian keuangannya gitu. Itu tanpa Mas Arif cari? Tanpa cari, tapi saya itu suka ngobrol-ngobrol aja. Bahwa saya udah keluar dari sini gitu, saya lagi nyari-nyari. Saya pingin punya usaha tapi nggak punya duit, namanya dulu karyawan keluar gitu ya. Pas itu ada lagi satu, di sini juga Pak, dia punya ruko Pak, daerah sini. Dia tadinya orang, dia juga punya usaha tapi usahanya itu di pakaian. Dia tawarin juga ke saya, karena saya itu pernah nyewa ruko dia, gitu. Akhirnya dia tawarin ini ruko, kemudian saya kasih duit. Nah kamu usaha deh gitu. Ada modalnya juga? Ada modalnya juga Pak. Kemudian yang ketiga ini, saya dulu pernah kerja nih sama bos ini. Kemudian saya suka cerita, saya udah keluar kerja gitu. Tapi saya nggak punya uang gitu. Ada ini yang ngasih, kok kalau mau butuh uang berapa sih gitu. Saat itu saya butuh hanya 100 Pak. Saat itu 100 mungkin 1 M mungkin sekarang. Iya. Itu tahun 2007 Pak. 2007 ya, 100 juta. Iya. Jadi dikasih uang, nih kamu pakai. Jadi gimana Pak hitungannya gitu? Kamu pakai aja dulu lah, nanti kamu jalanin dulu. Dalam perjalanan itu, maaf aja nih sampai hari ini. Tahu nih istri saya tahu ya. Sampai hari ini saya anggap itu orang kayak
malaikat? Kayak orang tua, Pak. Sampai hari ini saya ditawarin, saya pernah minjam sama saudara saat itu. Saudara nggak percaya. Pernah mau minjam sama orang tua, bahkan minta sertifikatnya mau saya masukin ke bank gitu kan. Sampai yang kan mereka berembuk dulu sama saudara juga. Mereka bilang Arif itu nggak punya kemampuan untuk usaha, dia hanya baru ide-ide doang gitu. Tapi ini orang yang nggak kenal saya, nggak ada hubungan apa-apa, percaya. Sekarang sampai hari ini saya nggak bisa membalas, hanya bisanya itu, ya alhamdulillah kita bisa berusaha lah, tiap bulan kita ngasih. Ini alhamdulillah pas tiap Lebaran kemarin baru. Ya alhamdulillah kita bisa bagi-bagilah gitu. Dan justru dengan kepercayaannya itu Mas Arif bisa tumbuh. Bisa sampai sekarang ini gitu. Dan saya juga bersyukur dengan tadi itu Pak, dengan bosku yang menyebabkan Mas Arif yang keluar. menyebabkan saya keluar itu. Sampai sekarang saya bangga dengan bosku itu, dan dia juga bangga sama saya. Karena karyawanku katanya yang sukses itu katanya. Gitu. Nah ini menarik ya teman-teman. Kadang-kala kan ada satu peristiwa dalam hidup kita yang menyebabkan kita untuk berubah. Iya. Dan semua peristiwa yang menyebabkan kita berubah itu tampaknya itu nggak enak. Nggak ada peristiwa yang enak yang menyebabkan kita berubah, itu nggak ada. Hampir semuanya gitu. Dan Mas Arif mengalami hal itu gitu. Kalau memang saat itu Mas Arif jadi karyawan dan enak-enak terus gitu kan, mungkin tidak terjadi seperti itu kan, tidak memulai satu usaha. Tetapi Mas Arif, susah nggak sih untuk memulai usaha itu? Sebenarnya kalau dibilang susah ya susah. Hanya yang kalau saya melihat basic orang usaha itu harus komitmen. Jadi komitmen dan jujur. Nah saat kita misalnya namanya usaha, orang itu misalnya datang beli sama kita ya Pak. Bagaimana supaya customer ini sering beli berulang-ulang kan? Tentu kita berusaha semaksimal agar customer ini merasa nyaman, merasa happy, merasa senang gitu. Jadi ada pembelian berulang ya? Iya berulang, jangan berpikir beli sekali kita harus untung gede. Ya itu menurut saya sayang lah gitu. Karena kita berpikir ini satu orang ini kalau dia beli satu bulan berapa kali, kalau kali sekian orang, dan itu berulang-ulang daripada hanya beli sekali. Iya. Nah pada saat Mas Arif mengawali usaha pertama itu sudah terpikir nggak Mas Arif bahwa ini dalam sekian waktu nanti akan menghasilkan nggak apa-apa sambil santai, akan menghasilkan keuntungan yang besar gitu, atau Mas Arif punya planning sekian tahun ini baru bisa disebut keuntungan itu dari awal itu? Jadi kalau ada patokan nggak? Ya, jadi kalau di dasar ini Pak, mungkin karena background saya ini kan orang kampung ya Pak ya. Jadi ini usaha ini dasarnya saya nggak punya planning apa-apa dasarnya, dan saya nggak pernah kepikiran saya ini nanti jadi pengusaha lah kayak gitu. Saya karena kondisi tadilah yang membuat saya bisa usaha. Kemudian pas kesini kalau dihitung planning gitu ya, maksudnya dapat untung sekian. Kalau di usaha saya ini kan main kimia ya Pak ya. Satu toko itu kita biasanya memprosesnya itu untuk bisa berjalan bagus itu ya mungkin 1 tahun itu baru mulai bagus putarannya. BEP? Belum nyampe BEP kalau 1 tahun itu dia bisa sampai 3 tahun 4 sampai tahun. 3 tahun 4 tahun. Nah, jadi prosesnya lama, makanya kalau main kimia ini saya ngelihat kita butuh waktu yang lama makanya banyak yang buka tiba-tiba tutup begitu, karena kitanya harus napas panjang, lama prosesnya. Karena kita pernah ada contoh di tempat cabang kita satu, ramai banget di tempat kita itu, ada muncul Pak kompetitor baru satu gitu kan, dia ambil ruko itu 3 lantai, barang itu full semua, tumpuk semua di depan semua, tuh lebih banyak barang dia daripada kita. Akhirnya berjalan itu nggak salah itu 6 bulan sampai 7 bulan Pak, tutup Pak. Nggak sampai setahun? Nggak sampai setahun Pak, barang penuh dia Pak. Nah sedangkan kita biasa-biasa aja karena kita tadi udah berjalan lama dan kita udah tadi itu berusaha
ke customernya itu bagaimana sih caranya supaya mereka itu nyaman sama kita. Berusaha bagaimana sih mereka itu bisa beli ulang lah Pak ya. Jadi kita membuat customer itu nyaman dan ya nggak bisa juga terlalu mahal-mahal lah. Nah ini kan mungkin ada teman-teman yang melihat video ini juga pengen jadi pengusaha, Mas Arif. Kan banyak ya, pengen berwirausaha, pengen memulai usaha. Dan bener nggak Mas Arif, kalau mau memulai satu usaha, jangan berpikir kayak tadi ya, jangan berpikir bahwa dalam waktu singkat itu usahanya itu sudah menghasilkan keuntungan bersih gitu. Bener nggak Mas Arif? Iya, kalau kita mulai patok, misalnya kita mulai usaha ini, kita udah berpikir kita harus dapat sekian nih dalam sekian bulan. Nanti banyak kecewanya. Banyak kecewanya karena yang kita hadapin ini bukan karena keinginan kita ya, kita harus mengikutin lah kondisi kita, karena walaupun di tengah kita itu ada yang rame, ternyata kita masuk tiba-tiba di situ, itu secara hitungan kita masuk, masa iya sih nggak ada yang belanja ke kita kan, tapi nyatanya nggak seperti itu gitu. Iya. Dan mungkin kan Mas Hari punya tips dan trik gitu kan, karena pengalamannya panjang di dalam usaha ini. Nah ini kita hold dulu nih, saya mau ke nilai. Yang pertama, pernah punya bayangan nggak punya suami pengusaha gitu? Enggak Pak. Enggak. Nah tentunya kan ada penyesuaian diri kan, karena harus ngurusin toko juga, harus ngurusin usaha gitu kan. Penyesuaiannya lama nggak Nila? Enggak Pak. Enggak, karena background saya juga dulunya sekretaris. Oh iya, karena sudah ada background itu ya, jadi cepat untuk yang dipelajari apa aja Nila? Keuangan? Malah merapihkan sistem manajemen yang tadinya sistem toko menjadi sistem ke manajemen perusahaan, ke PT. Dan itu nggak butuh waktu lama ya? Nila belajar untuk merapikan itu? Butuh proses merapikannya banyak, soalnya kan tokonya sebelumnya sudah, pas baru gabung tuh udah ada toko 4. Kemudian tentang manajemen, tentu kan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai yang ngerapiin toko ini kan ada manajemennya sendiri gitu kan Nila. Nah mungkin teman-teman yang nonton itu kan juga nanti kan ada yang punya pacar pengusaha misalnya gitu kan, atau yang sudah nikah tapi belum tahu bagaimana cara memanage usaha suaminya gitu. Nah bagi Nila, kesulitan terbesar apa Nila ketika memanage usaha dan memanage keluarga? Itu yang sulit atau yang kadang-kala terjadi miskomunikasi itu di bagian mana ya? Yang tersulit tuh karena sebelumnya itu kan manajemen toko, jadi langsung dari owner langsung ke karyawan. Kemudian tiba-tiba kita masuk yang pakai birokrasi. Kalau birokrasi itu kan ada tahapan-tahapannya. Nah, sedangkan kita terbiasa kerja dulu itu kan sesuai dengan birokrasi di tempat-tempat lama itu. Tapi ketika masuk ke toko ini, yang susah ikut menyesuaikan malah ownernya. Jadi kadang bos ya. Lo masih punya otoriter ya. Jadi kadang sudah berulang kali disampaikan, ini harus sesuai birokrasi apa, ini ada bagian apa, harusnya kesini dulu baru bapak nggak usah langsung ke bawah gitu. Tapi sampai sekarang pun masih berjalan gitu. Saya sudah 8 tahun di sini. itu hampir sama dengan job ya. Ini job ya, bukan kejadian benar. Job di penerbangan gitu ya. Peraturan pertama itu kan pilot itu memegang kekuasaan penuh kan. Pilot tidak bisa disalahkan. Peraturan ketiga apabila pilot salah, lihat peraturan pertama gitu. Itu job di penerbangan kayak gitu. Tetapi ini juga menjadi fenomena di bidang usaha ya Nila. Karena saya punya teman bekerja di satu perusahaan yang sebetulnya juga sudah lumayan besar. Tetapi karena perusahaan itu adalah perusahaan keluarga, teman saya ini dikeluarkan karena subjektivitas owner. Nah, saya kan pernah tanya kan, kalau kamu memegang personalia, kan harusnya kan ada KPI kan, ada key performance-nya.
Nah kadang si owner ini nggak pegang itu karena dia nggak suka, dia bisa dikeluarin gitu. Kemudian kalau dia suka ya dia bisa rekrut baru gitu. Ini juga terjadi seperti sini. Tapi itu wajar ya, wajar artinya. Bagaimanapun juga kalau saya ngelihat kan Mas Arief masih punya kendali penuh kan, masih punya kendali penuh yang tentunya nanti kan perlahan-lahan kendali penuh itu kan mau dituangkan ke dalam satu sistem gitu ya, supaya bisa diikuti. Nah yang perusahaan saya ceritakan ini mungkin kalau disebutkan semua orang akan tahu gitu. Itu masih begitu. Itu masih begitu. Jadi kadang kalau dia cerita, oh si bagian ini tadi dimarahin, kenapa? Ya karena bos nggak suka aja gitu ya. Karena itu, jadi bukan karena ada performance indikatornya. Kalau ada performance indikator kan argumennya jelas kan. Misalnya kalau saya dimarahin karena apa? Karena saya absen sekian kali. Itu kan jelas kan indikatornya. Oh ya, saya wajib dimarahin gitu karena saya melanggar ini gitu. Tapi itu wajar kok Mas. Saya belain Mas Arief. Di podcast ini saya belain. Nah inilah sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai wanita karir, wanita karir yang berkarir di perusahaan suaminya gitu. Ada tips nggak nih loh bagi teman-teman yang mau memulai usaha? Ya bukan sebagai seorang suami aja, tetapi wanita yang mau memulai usaha gitu. Kira-kira yang diperluin apa nih? Misalnya gini, misal kayak diomongin orang misalnya. Harus banyak sabar, tebal kuping. Tebal kuping. Iya tebal kuping namanya. Iya tebal kuping. Ya nggak usah apa ya. Walaupun pusing ngomongan orang ya jalin aja hidup ini. Iya, selama tetap berbuat baik ya. Iya. Selama tetap berbuat baik. Oke. Baperan gitu ya? Ya nggak baperan. Baperan boleh kalau di rumah. Baper boleh Pak. Baper boleh tapi kalau nggak baper nggak punya hati. Iya betul. Itu dinamika kan, dinamika hidup. Jadi kalau nggak ada itu nggak ada ceritanya kan. Kecuali robot ya. Iya makanya. Mas Arief. Ya. Kembali ke Mas Arief. Waktu kuliah nih Mas Arief. Ya. Mas Arief kan berasal dari Bima. Iya. Kemudian pindah ke Jakarta. Kan sebelum ke Jakarta ini kan tentu ada satu proses gitu kan, nggak langsung ke Jakarta. Adaptasinya gimana Mas Arief sebagai orang daerah kemudian berusaha di kota metropolitan yang terkenal lebih kejam daripada Ibu Tiri? Kebalik gak sih? Iya betul. Betul. Bukan Ibu Tiri lebih kejam dari ibu kota, bukan? Ibu kota lebih kejam dari Ibu Tiri. Oh iya. Betul ya? Ini mikir. Bukan semua Ibu Tiri Pak. Tos kita. Nah, adaptasinya Mas Arief, adaptasinya sebagai di Bima, apalagi kan waktu Mas Arief pindah tahun-tahun itu kan, istilahnya kalau kita ngelihat ke daerah ini kan belum semaju sekarang gitu kan. Kemudian ada di Jakarta bersaing dengan usaha-usaha yang lain itu kan pasti fight-nya atau tekanannya kan banyak Mas Arief. Adaptasinya gimana Mas Arief? Jadi kalau di saya yang saya pahami ya Pak ya, kalau posisinya itu ya kalau kita mau tetap survive maksudnya itu kita harus melihat lingkungan itu dan kita harus mengikuti gitu. Lingkungan itu kayak gimana sih, perubahan-perubahannya, regulasinya atau apa itu kita ikutin aja. Nah, saat kita masuk mengikuti itu ya kita yang membuka diri lah, kita yang belajar di situ. Nah saat kita belajar membuka diri ya lama-lama juga akan mahir lah di situ ya. Tapi dari sisi komunikasi misalnya Mas Arief ada kesulitan nggak? Kan komunikasinya awalnya kan komunikasi di daerah gitu. Kemudian ini ada di kota besar gitu. Jadi awal-awalnya memang kalau saya dulu sebelum usaha ini kan pas habis kuliah itu ya Pak ya, saya ke Korea dulu kan. Saya di Korea itu bekerja selama 2 tahun, sudah itu balik ke sini. Nah, pas ke sini, pas di usaha itu karena mungkin udah sampai ke luar negeri kayak gitu tuh mungkin adaptasinya itu lebih mudah ya. Iya. Karena sudah 2 tahun lagi apalagi di Korea 2 tahun. Nah saya dengar nih ada pengalaman Mas Arief yang asik pada saat kuliah gitu. Ini ada kaitannya nggak Mas Arief dengan sekarang mendirikan bahan-bahan kimia ini?
Jadi kalau file yang saya dapat dari intelijen, gitu kan, saya kan punya filenya itu. Mas Arif itu pernah belajar merakit bom, gitu. Iya. Nah itu kira-kira ada kaitannya dengan bahan-bahan kimia ini, atau jangan-jangan itu tanda, Mas Arif? Iya. Tanda bahwa dari situ tuh sudah dikasih tanda bahwa kamu nanti mau bekerja di bahan-bahan kimia loh. Iya. Gimana dengan pengalaman itu, Pak? Ya, jadi dulu saya waktu kuliah itu senang gitu ya Pak ya, senang masalah kimia, senang karena saya suka baca itu masalah riwayat-riwayat orang ilmuwan itu. Ternyata ilmuwan muslim itu banyak yang bisa menemukan ini, bisa menemukan itu gitu. Akhirnya saya berpikir, dulu itu saya pingin kuliah dulu kan teknik nuklir gitu ya sebenarnya. Tapi nggak lolos Pak itu. Tapi saya bersyukur juga sih gara-gara coba saya lolos teknik nuklir, cari kerjanya nggak ada loh Pak, susah Pak. Lowongan kerjanya terbatas peluangnya ya. itu nggak ada Pak, terbatas. Bahkan ada kita punya keluarga itu malah kuliah lagi Pak, kuliah setelah lulus di nuklir. Iya, pendidikan lagi Pak supaya bisa jadi ngajar malah. Nah, sekarang saya malah bersyukur dengan hobinya itu, senangnya itu. Oh ternyata saya memang posisinya dari SD itu Pak. Dari alat-alat peraga laboratorium itu. Nah, dulu kita ada kebetulan orang tua kepala sekolah SD dulu. Jadi alat peraga itu saya bawa ke SMA, saya bawa ke kampus. Sampai sekarang saya jualan alat-alat laboratorium itu Pak. Orang tua dulu kepala sekolah. Ya, SD gitu. Dan saya memang saya hobi itu Pak. Hobi alat-alat beker gelas, Erlenmeyer kayak begitu. Sampai sekarang saya jualan itu Pak. Saya senang gitu lihatnya itu. Gitu sih Pak. Ya. Apakah ketertarikan itu kemudian yang mendorong Mas Arif suka belajar gitu untuk hal-hal yang baru tentang kimia? Iya. Jadi saya senang pelajaran itu yang orang susah. Yang orang susah? Iya, semua orang misalnya susah ini susah itu artinya saya itu kayak punya dorongan tuh, kalau ini susah, artinya orang tertentu dong yang mau. Semakin susah itu mata pelajaran, semakin senang saya. Kayak ada dorongannya gitu. Nah, itu kalau sama istri sama nggak Mas? Semakin susah istri semakin senang gitu ya? Nah, gimana itu? Saya ingat waktu pas lagi kopdar di Jogja itu Pak, Bapak pernah nanya ke Mas Arif kaitan spiritualitas yang kopdar itu dengan hubungan dengan kimia itu. Nah itu waktu pas lagi denger itu kayaknya seru juga ya gitu. Coba Pak ceritain Pak. Yang waktu di Jogja Bapak bilang saya kan dari kimia, jadi berhubungan dengan apa yang dipelajari di kopdar itu sangat kaitannya spiritualitas dengan kimia. Ya ini kan saya nanya 8 tahun Pak, yang nungguin itu belum pernah dijelasin. Nah ini menarik loh, karena kalau kita habis mati. Ya, belum. Mau dikat dulu. Oke. Ini menarik. Pas kan? Iya. Oke, ini karena baterainya kedip-kedip, jadi ini menarik sekali kaitannya spiritualitas dengan kimia. Kita lanjutkan setelah ini.